Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini hari Rabu 26 Agustus bertepatan dengan 7 Muharram 1442 Hijrah. Tak terasa kita sekarang sudah ada di hari ke-7 di bulan Muharram 1442 Hijrah, atau bertepatan dengan hari Rabu 26 Agustus. Sahabat-sahabat tercinta, kita bersyukur kepada Allah masih diberi umur untuk menjalani kehidupan. Coba perhatikan betapa banyak di antara teman kita, saudara kita yang boleh jadi di umur seperti yang kita miliki sekarang. Anda sekarang umur berapa? Sebut saja 30. Percayalah, ada orang yang lebih muda dari kita, dari Anda yang usia 30 itu sudah dikuburkan. Yang usia 40, coba perhatikan, ada yang belum 40 sudah dikuburkan. Nah, makanya berapapun usia yang Allah titipkan kepada kita sekarang ini, mari kita isi dengan amalan-amalan terbaik, amalan-amalan yang bisa mendatangkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu bekerja keras, tapi pada akhirnya kamu akan menemui Tuhanmu. Innaka kadihun, sesungguhnya kamu bekerja keras, ya. Famulaqih, lalu nanti kamu akan berjumpa dengan Tuhanmu. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Famulaqih itu artinya kamu akan berpulang, kamu akan berjumpa dengan Tuhan kamu, akan kembali kepada penciptamu. Nah, sahabat-sahabat tercinta, sebelum kita memasuki kepulangan yang sesungguhnya itulah, mari kita berjuang agar sisa umur yang kita miliki kita isi dengan berbekal diri, dengan amalan-amalan yang walaupun kecil kita lakukan. Karena sesungguhnya amalan yang dicintai Allah itu yang istiqomah. I'malu ala ma tutiqun, lakukanlah, beramallah kamu semampu yang kamu bisa. Wa anna ahabbal a'mal adwamu hawain qalla, karena amal yang Allah suka, yang istiqomah, yang konsisten, sekalipun boleh jadi itu sedikit, tapi yang penting konsistensi. Kita tiap pagi ya 45 menit mengkaji Islam, itu kan singkat, 45 menit dibanding dengan 24 jam yang Allah titipkan sama kita. Tapi kalau kita lakukan tiap hari, jangan pernah bosan, terus tiap hari ya. Nah, ini yang kata Nabi SAW, wa anna ahabbal a'mal adwamu hawain qalla. Amal yang Allah suka adalah yang istiqomah, sekalipun sedikit. Apalagi kalau udah mah istiqomah banyak lagi, ya. Nah, ini yang menjadi dasar supaya kita terus tekun menjalani kebiasaan-kebiasaan baik, walaupun sedikit teruskan jalani. Baca Quran walaupun 2 ayat rutin itu lebih bagus daripada 30 juz tapi hanya 1 Ramadan, setelah itu kita tidak pernah baca lagi, ya. Ya, untuk hari ini, hari Rabu, kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang dikirimkan ke saya, apakah lewat Instagram ataupun lewat email aam@percikaniman.org, atau juga lewat fanpage, ya,
Karena pintu-pintunya, kanal-kanalnya banyak yang bisa Bapak Ibu masuki untuk mengakses Percikan Iman Pagi, bedah masalah Percikan Iman Pagi ini. Ya, kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebenarnya ahli kitab yang sekarang apakah layak dipanggil dengan ahli kitab? Padahal mereka kan keimanannya sudah menyimpang. Kemudian kitab sucinya juga udah banyak perubahan. Apakah mereka masih bisa disebut sebagai ahli kitab? Mohon penjelasannya. Ya, Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, ahli kitab itu apa? Ahli kitab adalah mereka yang mengimani Injil dan Taurat. Ya, umat Nabi Isa dan umat Nabi Musa itu suka disebut dengan ahli kitab. Oleh sebab itu, kalau disebut ahli kitab adalah mereka yang beragama Yahudi dan Nasoro. Itu pengertian ahli kitab. Jadi orang yang mengimani Injil dan Taurat. Kalau yang mengimani Injil itu disebut Nasrani, yang mengimani Taurat itu disebut Yahudi. Jadi ahli kitab adalah mereka yang mengimani Injil ataupun Taurat, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Injil itu menurut pandangan umat Islam ada dua, ada Injil yang masih asli, yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu utusan Allah. Nah, ahli kitab yang mengimani bahwa Nabi Isa itu utusan Allah, hamba Allah, itu udah bisa dipastikan, disepakati, itulah ahli kitab, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan ahli kitab yang keimanannya sudah menyimpang? Mereka tidak meyakini Nabi Isa itu sebagai utusan Allah, tapi mereka meyakini Nabi Isa itu anak Allah, anak Tuhan. Apakah mereka bisa disebut dengan ahli kitab? Kemudian Injil yang sekarang dalam pandangan umat Islam itu sudah tidak asli, bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa, ya, bukan Taurat yang diterima oleh Nabi Musa. Nah, apakah mereka yang mengimani Injil yang sudah mengalami distorsi itu masih disebut sebagai ahli kitab? Nah, itu yang seringkali jadi pertanyaan. Karena menjawab pertanyaan ini penting sebab ada konsekuensi-konsekuensi hukum. Di antaranya apa? Misalnya surat Al-Maidah ayat 5 yang mengatakan bahwa laki-laki muslim masih boleh menikahi wanita ahli kitab. Makanan ahli kitab, sembelihan ahli kitab halal untuk kita. Nah, apakah ahli kitab sekarang ini masih bisa disebut ahli kitab padahal kitab sucinya sudah mengalami penyimpangan, keimanan kepada Tuhannya juga sudah mengalami penyimpangan? Nah, itu yang jadi pertanyaan tadi. Apakah Yahudi dan Nasoro sekarang bisa disebut ahli kitab? Itu kan pertanyaan. Oke. Coba sahabat-sahabat buka surat Al-Maidah, ya, buka Al-Maidah ayat 77. Cok dibuka Al-Maidah ayat 77. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab, katakan hai ahli kitab. Coba lihat. Katakan hai ahli kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haq. Jangan kamu berlebih-lebihan, jangan kamu menambah-nambahi urusan agamamu tanpa benar. Maksudnya apa? Jangan kamu merusak ritualmu, kitab sucimu, keimananmu. Coba,
Di sini Allah memanggilnya dengan istilah apa? Ya ahlal kitab. Jadi menurut ayat ini, bukan kata saya, dengar, bukan kata saya. Anda lihat Al-Maidah ayat 77, bahwa orang yang berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan, ya, berarti kan sudah keluar tuh dari ajaran Nabi Isa. Karena Nabi Isa mengatakan, saya ini hamba Allah, utusan Allah. Nah, tapi ahli kitab ada yang meyakini Isa itu anak Tuhan. Begitu. Kemudian Nabi Isa itu bawa kitab Injil. Nah, mereka itu yuharrifunal kalim amma wadi'ah. Mereka ubah isi kitab sucinya. Nah, ternyata di dalam ayat ini mereka itu dipanggilnya ahli kitab. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Ya. Jadi, teman-teman sekalian, ayat ini jelas mengatakan, hai ahli kitab. Kepada siapa? Kepada orang yang sudah menyimpang. Ahli kitab yang sudah menyimpang dari ajaran Nabi Isa disebut ahli kitab. Ya, jangan kamu berlebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Ghairul haq wala tattabi'u, dan jangan kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat. Qad dhallu min qablu wa adallu katsiran. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah orang-orang yang sudah tersesat. Sungguh mereka sesat dari jalan yang lurus. Jadi teman-teman sekalian, ini bukan, maksud saya itu bukan pendapat saya. Anda baca ayatnya bahwa ahli kitab yang umat Nasrani, umat Yahudi yang sudah menyimpang dari ajarannya, Allah memanggilnya qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq. Hai ahli kitab, jangan kamu berlebih-lebihan tanpa bimbingan kebenaran. Apa berlebih-lebihan mereka? Meyakini Isa sebagai anak Tuhan. Mereka distorsi, yuharrifunal kalima amma wadih. Mereka ubah isi kitab suci. Tapi Allah menyebutnya ya ahlal kitab. Berdasarkan ayat ini, saya lebih cenderung mengatakan umat Nasrani sekarang walaupun mengalami penyimpangan disebutnya ahli kitab. Tetap saja dikategorikan sebagai ahli kitab, karena Allah pun memanggil mereka dengan ahli kitab sekalipun mengalami penyimpangan. Nah, ini saya katakan, coba Anda baca di Al-Maidah ayat 77, ya. Surat Al-Maidah ayat 77. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ya, bentar. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah puasa nazar digabung dengan puasa sunnah Senin Kamis? Ya. Begini, puasa nazar itu kategorinya wajib. Jadi jangan Anda kira puasa nazar itu sunnah. Puasa yang kita nazarkan itu menjadi wajib. Misalnya begini, kalau anak saya diterima di perguruan tinggi yang menjadi cita-citanya, saya nazar mau puasa 5 hari. Saya nazar mau puasa 5 hari. Nah, ini puasa 5 hari, saum 5 hari itu wajib untuk diri saya, karena saya bernazar. Jadi yang namanya saum nazar itu saum yang wajib kalau kita bernazar mau saum, ya. Nah, terus juga termasuk yang wajib adalah saum membatalkan nazar. Kan kalau saya bernazar, ya, tapi saya tidak bisa melaksanakan nazar itu, sebut sajalah karena ternyata rezekinya tidak ada.
kalau anak saya lulus jadi sarjana, saya nazar berumroh satu keluarga. Ternyata ya, saya tuh nggak ada rezekinya. Saya nggak bisa gitu umroh satu keluarga. Padahal saya sudah bernazar. Maka saya perlu membayar kifarat, membayar denda dari nazar saya. Dengan cara apa? Saum 3 hari, atau memberikan makanan atau pakaian kepada 10 fakir miskin. Jadi pilihan, bisa memberikan makanan atau pakaian kepada 10 fakir miskin, atau saum 3 hari. Nah, saum yang 3 hari ini, saum membayar kifarat, membayar denda dari nazar yang sudah terucap. Maka saum ini wajib. Ya. Nah, tentu saja kalau kita analogikan ke ibadah lain, bisa nggak Anda sholat subuh, niatnya digabung, subuh dan rawatib, boleh tidak? Jadi saya datang ke masjid, saya sholat 2 rakaat. Atau saya di rumah, sholat 2 rakaat. Niatnya 2, qobla subuh dan sholat subuh. Boleh tidak menurut Anda? Ya, pakai logika sederhana. Pasti Anda katakan, ya nggak bisa dong, ya kan? Nanti ada orang yang sholatnya 2 rakaat, niatnya 3. Sholat tahiyatul masjid, 4 malah. Sholat syukrul wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat qobla subuh, sholat subuh. Wih, dahsyat banget. 4 niat dengan cukup 2 rakaat. Ya tentu itu tidak boleh, ya. Nah, jadi merujuk kepada hal itu, kalau Anda saum nazar, ya saum nazar saja. Jangan kemudian saum nazar niatnya sekalian saum Senin. Loh, itu sama aja Anda sholat subuh niatnya bareng dengan rawatib. Disatukan, niatnya disatukan dengan syukrul wudu, dengan tahiyatul masjid. Nah, gitu, ya. Jadi kalau ibadah mahdoh itu niatnya mandiri. Kalau saya saum Senin, ya sudah saum Senin saja. Kalau saya niatnya saum qodho, bayar qodho, ya bayar qodho saja. Ya, itu ibadah mahdoh. Kalau saya sholat subuh, ya subuh saja. Jangan digabung dengan niatnya itu sholat rawatib, apalagi gabung lagi dengan sholat tahiyatul masjid dan sholat syukrul wudu. Jadi ada rumus dalam ibadah mahdoh itu, 1 amaliyah, 1 niat. Ya, beda dengan ibadah goer mahdoh, seperti mencari ilmu, itu kan goer mahdoh, boleh beberapa niat. Anda datang ke majelis taklim, niatnya tolabul ilmi, tolabul rizki, sambil Anda jualan kerudung ya di halaman masjid. Kemudian niatnya silaturahmi, Anda bertemu dengan teman dan sahabat di majelis taklim, dan karena Anda belum menikah, sekalian tolabul jodoh. Ya, 4. Anda datang ke majelis taklim, niatnya mencari ilmu. Dalam waktu yang bersamaan, Anda niatnya mencari rezeki karena sambil jualan di halaman masjid, ya. Terus apa lagi? Niatnya silaturahmi, bertemu dengan teman dan sahabat. Satu lagi apa? Anda belum nikah. Siapa tahu di majelis taklim itu ada jodoh yang cocok untuk saya. Tolabul jodoh, ya. Nah, jadi kalau ibadah goer mahdoh boleh beberapa niat. Tapi kalau ibadah mahdoh, ya, seperti sholat, saum, itu kan mahdoh. Artinya mahdoh itu sesuatu yang sudah ditentukan. Maka Anda nggak boleh gabung-gabung niat gitu loh. Ya sudah, pilih salah satu. Ya, mau saum apa? Saum nazar, oke. Saum nazar. Mau saum apa? Qodho, oke, qodho. Anda boleh saum qodho di hari Kamis. Tapi kan niatnya qodho, bukan saum sunnah Kamis kan, gitu. Itu ya. Nah, jadi kesimpulannya menurut hemat saya, tidak bisa saum nazar niatnya digabung dengan saum Senin. Ya, niatnya digabung dengan saum Muharram. Pilih salah satu, tentukan nawaitu, karena ini ibadah mahdoh. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, punten, apa benar Ratu Balkis adalah golongan bangsa jin dan titisannya adalah Ratu Pantai Selatan? Ya. Jadi memang ada orang yang sebenarnya dia itu menuhankan jadinya. Jadi di kantornya teh ada Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul kan gitu. Waktu ditanya, "Pak, ini ada Nyi Roro Kidul." Anda harus tahu ya, Anda harus tahu. Sebenarnya Ratu Bilqis itu dari kalangan jin. Nah, turunannya titisannya itu adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Nah, itu mah ngarang sengarang-ngarangnya. Ya. Ya, tama statement yang penuh kesesatan kalau begitu. Tapi Pak Am dia pejabat. Kok Anda lihat ya? Sebenarnya walaupun dia pejabat kan dia ngomong bukan kaitan dengan jabatannya. Ya enggak? Nah, ya kalau pejabat itu tentu saja dia kalau ngomong ya kaitannya kalau dia bupati yang ngomong dengan wilayah apa kebijakan dia sebagai bupati. Ya kalau dia gubernur ngomong kebijakannya sebagai gubernur. Tapi kalau ada ya bupati, wali kota ngomong yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul itu titisan dari Ratu Balkis, nah itu sesat dan menyesatkan sebenarnya. Kenapa? Karena Ratu Balkis ini ada bisa dibaca Ratu Bilqis, Ratu Balkis itu juga ya. Ratu Bilqis. Nah, itu ratu ya kan gitu. Maksudnya orang gitu. Orang. Tapi beliau punya kuasa sebagai ratu. Ya. Kalau ada yang mengatakan Ratu Bilqis itu jin, saya katakan itu sesat dan menyesatkan. Karena tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran bahwa Ratu Bilqis itu jin. Yang paling parah lagi, meyakini Nyi Roro Kidul itu adalah titisan turunan dari Ratu Bilqis. Sampai akhirnya di ruang kerjanya saja ada fotonya Nyi Roro Kidul, ya. Nah, menurut saya ini sesat dan menyesatkan. Kenapa? Ya, sudah keluar dari ajaran Islam. Kita yakini Ratu Bilqis itu manusia. Dan tidak ada itu karangan-karangan yang menghubung-hubungkan Nyi Roro Kidul dengan Ratu Bilqis. Dan ceritanya Roro Kidul juga itu mistik kan sebenarnya. Tak terbuktikan apa Nyi Roro Kidul. Itu tokoh mistik yang dibuat, ya kan? Jadi kita orang Islam, kalau iman kita benar, ya, asal iman kita benar, tauhid kita lurus, Anda jangan mempercayai bahwa penguasa pantai selatan itu ratu, ya kan? Nyi Roro Kidul. Syirik itu Anda berkeyakinan begitu. Anda termakan oleh cerita-cerita mistik kan gitu. Kita orang beriman itu jangan sampai terjebak dengan cerita-cerita mistik. Ya, masa orang beriman meyakini penguasa pantai selatan itu ratu Nyi Roro Kidul? Mau dikemanakan iman kita? Mau disimpan di mana iman kita? Coba saya tanya, mau di mana iman kita disimpannya? Ada nggak setitik keimanan dalam hati kita kalau Anda masih meyakini ratu pantai selatan itu ada penguasanya? Bukankah penguasa alam semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kan gitu. Raja manusia. Anda meyakini penguasa pantai selatan itu Ratu Roro Kidul. Nah, iman macam apa kayak begitu? Orang beragama kok meyakini kayak begitu. Udah begitu tuh mengatasnamakan Islam lagi, ya. Di dalam Al-Qur'an juga. Nah, itu kan kesesatan. Di dalam Al-Qur'an juga Nabi Sulaiman itu menundukkan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu dari kalangan jin
dan titisannya adalah Nyi Roro Kidul, sesat dan menyesatkan omongan seperti itu. Anda nggak usah dengar, ya kan gitu. Maaf kalau masalah iman saya tegas gitu ya. Kalau masalah kenapa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang punya keyakinan yang menyekutukan Allah, ya. Makanya kalau bicara syirik itu kita kudu tegas gitu ya. Kalau saya bilang sesat dan menyesatkan, karena memang kalau bicara syirik itu nggak ada kompromi, ya nggak? Kenapa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni dosa-dosa selain syirik. Jadi kalau bicara syirik itu jangan lembek gitu, harus tegas, bukan kasar ya, tegas. Saya tadi katakan itu sesat dan menyesatkan karena ngomong yang ngarang, yang namanya penguasa pantai selatan itu Nyi Roro Kidul, ya. Ini omongan orang-orang yang menyekutukan Allah dan sesat serta menyesatkan, begitu. Penguasa laut manapun adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus Anda yakin. Penguasa, ya. Alam ini adalah Allah. Kenapa dihubungkan dengan Nyi Roro Kidul, ya kan? Nah, gitu. Dan saya tegas begini karena ada juga orang yang punya jabatan bagus di masyarakat kok ngomongnya kayak begini. Itu ada dan saya pernah nonton videonya, ya. Oke. Kita beralih, saudara-saudara, sahabat-sahabat tercinta, ke pertanyaan berikutnya, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada keterangan bila di lingkungan kita ada pezina, maka seluruh lingkungan itu akan terbawa sial? Mohon penjelasan. Begini, ya. Tentu kita tidak menanggung dosa orang lain, ya. Gitu. Itu intinya. Yang dimaksud adalah kalau kita di sekitar kita itu ada kemaksiatan, ya. Ini rumus dasarnya. Saya cerita rumus dasarnya. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemunkaran, ya ubah dengan kuasa kita. Kalau di tempat Anda diyakini ada satu tempat, satu rumah yang suka dijadikan tempat perzinahan, ya Anda gunakan kuasa Anda. Apakah Anda ngobrol dengan Pak RT, Pak RW, ya kan gitu, untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau Anda tidak punya kuasa, fabilisani, coba Anda bicara, ya. Kalau Anda tidak punya kuasa, fabiqolbi, dengan hati, maka jeritan hati Anda terhadap kemunkaran yang ada di lingkungan Anda itu menggugurkan dosa Anda. Karena kata Nabi, man falyughayyir, gitu. Ubah, tapi setiap orang kan punya kapasitas. Ada yang punya kuasa, ya dengan kuasanya. Ada juga tidak punya kuasa, coba dengan lisannya, ya. Nah, kalau Anda warga biasa, Anda dengan lisan ngobrol ke Pak RT, Pak RW, atau pihak keamanan, ya. Anda nggak kuasa juga, ya dengan hati, begitu. Itu ketika melihat kemunkaran. Apa? Mau perzinahan, mau perjudian, mau apalah pokoknya mah rumusnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, Ustadz, kalau di lingkungan kita ada yang berzina, apa saya terbawa sial? Ya kalau Anda tidak tahu kan itu mah kelakuan dia. Kata-kata terbawa sial itu kan seolah-olah satu kampung itu bakal sial. Nah, kata sial itu coret, itu bukan terminologi ajaran agama sebenarnya. Wah, iya kan bawa sial. Jadi maksudnya bawa sial itu apa? Misalnya jadi usahanya jadi bangkrut, atau rumah tangganya jadi berantakan, atau anak-anak jadi tidak soleh. Ini sial nih, si pezina itu bikin sial. Jadi bukan begitu bahasanya, ya. Bahwa kalau melihat kemunkaran ubah,
Tapi kalau ternyata Anda nggak punya kuasa, ya fabi qalbi. Hati Anda menjerit, ya Allah, di lingkungan saya ada tempat maksiat, ya Allah, lindungi saya dan keluarga, jangan sampai terjerumus pada perbuatan itu. Ya, itu yang bisa Anda lakukan. Jadi maksudnya bukan sial ya, tapi kita kudu punya kepedulian terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Itu menurut hemat saya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menyikapi perselisihan tentang tahun baru Islam? Bagaimana sikap kita dalam menyikapi orang yang mengatakan bahwa perayaan, ucapan selamat, doa akhir tahun itu semuanya bid'ah, tidak dicontohkan oleh Rasul SAW, dan Nabi tidak pernah melakukannya. Bagaimana sikap kita? Saya setuju kalau Nabi SAW itu tidak membuat ritual-ritual akhir tahun. Kenapa? Ya, maksudnya akhir tahun, awal tahun hijrah. Jadi saya sepakat sebenarnya bahwa Nabi SAW tidak membuat ritual menyampaikan doa-doa di awal Muharram. Saya setuju. Kenapa coba? Karena penanggalan hijriah itu ditetapkannya juga pada zaman Umar bin Khattab. Kebayang gak sama Anda? Rasulnya sudah wafat. Jadi Rasul tidak memberikan syariat. Ya, itu coba pakai logika sederhana aja gitu. Maksud saya gini, Rasulnya sudah wafat. Ya. Nah, 6 tahun setelah Rasulullah wafat, ya, Umar bin Khattab menetapkan penanggalan Qomariyah itu dengan nama Hijriyah, merujuk kepada peristiwa hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat Umar bin Khattab memasuki tahun keempat dari kekhalifahannya, beliau bermusyawarah. Ini penanggalan Qomariyah itu belum ada namanya. Jadi Qomariyah aja, Muharram, Safar, dan seterusnya itu sudah ada nama-nama itu. Tapi tidak disebut penanggalan Hijriyah, Qomariyah saja. Nah, akhirnya Umar radhiyallahu an sebagai khalifah mengajak para pakar untuk duduk bersama, berdiskusi. Berbagai pendapat muncul. Akhirnya Umar menetapkan, saya tetapkan penanggalan Qomariyah itu dengan nama hijrah. Kemudian menjadi kata sifat hijriyah. Karena itu momentum di mana Rasul ya pindah dari Mekah ke Madinah. Berarti Umar itu luar biasa wawasannya, karena ada unsur movement, ya, ada unsur pergerakan dari yang tidak bagus ke yang bagus. Ada unsur progresivitas, ada unsur dinamis dalam hijrah itu. Umar berharap bahwa itu akan menjadi semangat dinamika umat Islam ke arah yang lebih bagus. Makanya beliau tetapkan hijriah. Nah, mana mungkin ada doa, ada ritual, sementara Rasulullahnya sudah wafat. Jadi saya setuju kalau di tahun awal hijrah itu nggak ada doa, nggak ada sholat, ya nggak ada dalilnya. Ya, jadi tidak perlu sebenarnya kita melakukan sholat, wirid, sampai ada istilah sholat awal tahun hijrah. Yang ada dalilnya nanti tanggal 9-10 Muharram kita saum sunnah. Itu mah ada dalil. Rasulullah memang belum melaksanakan tanggal 9-nya. Hanya Nabi mengatakan, kalau umur saya sampai tahun depan, la asumanna yaumat tasi', saya akan saum juga tanggal 9-nya. Itu namanya sunnah hamiyah. Nah, kalau itu ada dalilnya. Nanti tanggal 9-10 Muharram kita saum. Sekarang kan 7 Muharram,
Ya. Nah, nanti tanggal 9, 10 Muharram, kalau kita tidak sedang berhalangan, tidak sedang sakit, silahkan saum sunnah. Itu ada dalilnya. Tapi doa, sholat tanggal 1 Muharram memang tanpa mengurangi rasa hormat saya, itu tidak ada dalilnya. Bagaimana Pak Am kalau kita ada tablik akbar, ya, ceramah Muharram? Nah itu mah bukan ritual, sekedar momentum saja, judul saja. Ya, apa bedanya dengan kata-kata tablik akbar pada Jumat Barokah? Yakin itu momentum bahwa hari Jumat itu hari yang penuh keberkahan. Sebut aja tablik akbar di Jumat Barokah. Apa salahnya? Itu mah momentum. Ya, gitu. Silaturahmi Idul Fitri, nah itu kan momentum saja, bukan ritual, momentum, ya kan, gitu. Nah jadi kalau momentum sih tidak ada masalah, dan tidak ada ritual apapun kecuali ada ceramah, ada lomba-lomba, ya kan, gitu. Itu untuk lebih menghangatkan, menyadarkan bahwa kita ini punya penanggalan yang perlu diketahui, yaitu penanggalan Hijriah, gitu. Nah itu mah momentum. Kan yang Anda tanyakan mah sholat 1 Muharram, saum 1 Muharram, doa 1 Muharram. Nah itu kan sudah jadi ritual. Nah kalau ritual, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal karena ritual tanpa contoh dari kami, maka tertolak. Apa salahnya Pak Am? Ini kan bagus. Kalau ritual mah bukan bagus ukurannya, tapi benar. Kalau benar itu harus ada rujukan, gitu loh. Ya, kalau momentum bisa bagus ya Pak Am. Ini momentum 17 Agustus kita ngadain tablik akbar. Ya nggak apa-apa, itu kan momentum Pak Am. Ini momentum nih, mumpung bulan Muharram kita adakan ceramah di kantor. Nah itu kan momentum, ya. Tolong bedakan antara momentum dan ritual. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau ritual memang tidak ada contohnya dari Nabi. Kalau memanfaatkan momentum, ya dia kan memanfaatkan waktu, gitu. Ya, seperti kita tetapkan, pemerintah menetapkan 1 Muharram itu hari libur. Nah kita gunakan momentum, mumpung libur, yuk kita kumpul-kumpul ngaji. Nah kan apa salahnya? Tidak ada salah, ya kan, momentum, gitu. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat-sahabat, pertanyaan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Percikan Iman Pagi, dan insya Allah nanti malam kita ada kajian Al-Hikmah online series. Temanya kerjaku ibadahku. Kita harus mengevaluasi orientasi kerja kita. Jangan sampai kerja berpuluh tahun, ada yang sudah kerja 25 tahun, tapi kerja untuk kerja. Padahal kan bagi orang beriman itu tinggal dibenerin aja jarum kompasnya itu. Gimana kerjaku ibadahku. Nah, termasuk juga ibu rumah tangga itu dia kerja, dan boleh jadi lebih mulia daripada seorang direktur di satu perusahaan, ya. Kenapa? Nah, karena nanti akan kita bahas. Jadi memang setiap orang itu oleh Allah diberi jalan hidup, ya. Nah, apakah Anda jadi ibu rumah tangga, ataukah Anda jadi profesional, apakah Anda jadi dosen, guru, ya, pekerja, apalah gitu loh. Yang pasti harus punya nilai ibadah. Makanya ini materi penting untuk diikuti, kerjaku ibadahku. Sayang kalau kita bekerja belasan puluhan tahun kerja untuk kerja untuk gajian. Wih, sayang banget, ya kan? Bagaimana kita ini ubah kerja sebagai sarana ibadah. Nah ini kudu ada ilmunya, ada mindset kerja dalam Islam itu. Nanti dijelaskan mindsetnya apa. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita ada di koridor mindset itu, maka kerja kita kategorinya ibadah. Tapi kalau tidak ada di koridor itu, berarti memang kerja untuk kerja, ya kan? Kalau jadi dosen ya ngajar untuk ngajar. Kalau jadi guru ngajar untuk ngajar. Sayang kan? Nah, masuklah
pada mindset bagaimana kerja kita ini ibadah. Nah, itu ada rumus-rumusnya yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu yang akan dibahas nanti malam jam 19.30. Judulnya Kerjaku Ibadahku. Ya, nanti malam jam 19.30 melalui aplikasi Zoom. Informasi detail teman-teman bisa lihat saja di Instagram saya atau di Telegram saya, ya. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira bagi sahabat-sahabat yang sudah berinfak atau akan berinfak untuk menyelamatkan keluarga kita, anak-anak kita, perusahaan kita. Jangan sampai kena bala ya, jangan sampai kena musibah, karena sedekah itu bisa menolak musibah. Nah, boleh jadi anak kita baik-baik saja, lurus-lurus saja, sementara anak orang lain ada yang udah kena narkoba, ada yang ketagihan main game sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa, ya. Ya, alhamdulillah anak kita masih segini mah lurus-lurus saja. Itu tuh jangan-jangan karena kuatnya kita sedekah sehingga anak-anak kita tuh terlindungi. Sok, sisihkan sedekah dakwah. Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.054541100, ya. 13.054541100 Bank Mandiri. Atau Bapak Ibu kita sedang membangun masjid, Anda bisa transfer ke Bank Mandiri, niatnya wakaf 13.910.5008. Kalau itu niatnya wakaf untuk pembangunan masjid. Kita masih berjalan baru 30% pembangunan ini, ya. Dengan support dari teman-teman sahabat-sahabat tercinta untuk pembangunan masjid, insya Allah kita akan bergerak terus, tidak henti ya, karena dananya kan kalau ready kan kita tidak berhenti, terus aja. Yuk sisihkan sebagian dari rezeki kita untuk keabadian, karena wakaf itu artinya berhenti. Maksud berhenti itu walaupun kitanya mati tapi dia bergerak terus, menjadi mesin amal untuk kita. Silakan sahabat-sahabat tercinta, kalau ada rezeki transfer ke Bank Mandiri 13.910.5008, nawaitunya wakaf. Kalau nawaitunya infak atau sedekah dakwah, infak sedekah dakwah, ya. Nah, Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.054541100. Semoga itu akan menjadi penolong kita di hari dimana tidak ada yang bisa menolong kita kecuali apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang kita investasikan hari ini. Bapak Ibu sahabat tercinta, insya Allah besok kita bertemu lagi. Semoga Allah memberkahi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.